Horasma Dihita Amang Inang, warga jemaat GKPA, dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita akan masuk pada hari ke-76 tahun 2021. Tentu kita akan memulai segala karya dan aktivitas kita. Sebelum kita memulai aktivitas dan karya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36 untuk kita renungkan hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita pada sebuah tema, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salah satu semboyan para reformator yang sangat terkenal, Soli Deo Gloria, bagi segala sesuatu hanya bagi kemuliaannya. Segala sesuatu hanya bagi kemuliaannya. Artinya penulis Roma, Paulus sendiri, dalam mengakhiri tulisannya, dia berkata Soli Deo Gloria. Tujuan manusia dicipta hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Sumber segala yang ada dalam kehidupan kita. Karenanya layaklah kita memuliakan Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita, karya kita, aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan. Jika kita salah memahami, maka kita akan jatuh dan terjebak pada pemuliaan diri. Memang manusia senang, bahkan suka dimuliakan. Dalam tradisi Batak misalnya kita ada hasangapon. Hasangapon itu kemuliaan. Artinya kita pun ada hak untuk dimuliakan. Tetapi kalau itu terjadi, kita telah mengangkangi Tuhan yang menciptakan kita. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun kita perlu mendapat kemuliaan dari generasi kita, dari masyarakat, dari orang. Tapi ujung dari kemuliaan kita harus memuliakan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan itu? Tentunya harus kita tahu. Supaya kita mampu memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ada dua dimensi. Yang pertama, kemuliaan intrinsik. Artinya kemuliaan yang telah dimiliki Allah pada dirinya sendiri. Kemuliaan intrinsik itu kemuliaan pada diri Allah yang sudah melekat pada dirinya sendiri. Artinya kemuliaan intrinsik itu ialah kemuliaan yang telah dimiliki Allah pada dirinya sendiri. Itu dikatakan pada dalam teks. Bagaimana Tuhan itu telah memiliki kemuliaan pada dirinya sendiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya kemuliaan itu datang dari Dia. Karena Dia memiliki segala sesuatu. Hal itu kita ibaratkan seperti matahari. Matahari memiliki sinar. Suka tidak suka, orang menghindari atau dia mencoba tidak menerima sinar matahari. Tetapi matahari tetap memiliki sinar. Artinya orang harus pernah menikmati atau kena sinar matahari. Karena pada dasarnya matahari itu punya sinar. Tidak boleh diabaikan. Dia akan diterima. Artinya manusia terus menerus akan menerima sinar itu. Dan matahari akan terus menerus menyinarkan sinarnya. Entah diterima atau tidak diterima oleh manusia. Tapi matahari akan memancarkan sinarnya terus menerus. Demikianlah Allah. Manusia akan menerima kemuliaan Allah. Apakah kita menolak tidak menerima? Tetapi Allah terus memancarkan kemuliaannya pada manusia secara terus menerus tanpa dipengaruhi oleh respon kita sebagai
ciptaannya. Itu yang pertama. Pertama tadi kemuliaan secara intrinsik, yaitu kemuliaan yang telah dimiliki Allah pada dirinya. Dan yang kedua adalah kemuliaan yang diberikan oleh makhluk kepada Allah. Kemuliaan yang diberikan oleh makhluk kepada Allah. Artinya kita yang dicipta, makhluk yang dicipta, baik alam semesta, baik gunung-gunung, baik binatang dan hewan, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Itu kemuliaan yang kedua. Artinya ada usaha manusia atau manusia yang dicipta atau bumi yang dicipta, apapun yang dicipta Tuhan, memberi kemuliaan kepada Allah. Itu kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29a, berilah kemuliaan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan juga tadi dalam Roma yang baru kita baca, Roma 11 ayat 36b, dikatakan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kita sebagai ciptaan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Walaupun kita menerima kemuliaan dari manusia yang ada di lingkungan kita, tapi kita pun harus bertanggung jawab memuliakan Allah. Pertanyaan terakhir adalah mengapa Allah harus dipermuliakan? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena keberadaan Allah yang mulia. Allah itu sangat mulia. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti keberadaan Allah itu sungguh mulia. Kedua karena segala perbuatannya. Dia menciptakan kita, dia menebus kita, dia memelihara kita, bahkan dia memberkati kita. Berarti kita memuliakan Allah dari perbuatannya. Yang kedua. Yang pertama tadi karena keberadaan yang mulia. Yang kedua karena perbuatannya. Itulah sebabnya kita memuliakan dia. Yang ketiga mengapa kita memuliakan dia? Karena kita diciptakan oleh dia untuk kemuliaannya. Kita diciptakan oleh dia untuk kemuliaannya. Ketiga hal inilah yang membuat kita harus memuliakan Tuhan. Tentu ada usaha kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan Allah? Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Walau kita sadari bahwa kita manusia yang lemah, jatuh ke dalam dosa, kita berpotensi untuk populer, mempopulerkan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, tapi ingat kita harus berusaha hidup kudus. Dengan hidup kudus kita bukan lagi mengandalkan diri kita, tapi kita mengusahakan memuliakan Tuhan. Karena hidup kita hanyalah sebentar. Kita bagaikan pohon yang layu dan mati. Artinya sebagai manusia kita harus mengerjakan hidup kekudusan. Kudus bukan berarti kita bisa dengan kekudusan masuk surga. Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kita berusaha menjadi orang-orang yang kudus. Melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur itu berarti kita sedang memuliakan Allah. Kita mempersembahkan syukur korban untuk memuliakan Allah. Pengucapan syukur Allah sebagai pujian kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan, mencipta kita dan memberikan kita keselamatan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu kata Paulus. Sehingga mengucap syukur merupakan bukti bahwa kita memuliakan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Kita harus mengelola ciptaan, itu yang ketiga. Kita harus mengelola ciptaan. Ciptaan itu berarti kita bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup, tidak mengeksplorasi habis-habisan untuk diri kita, tetapi kita menjaga keseimbangan alam sehingga alam ini pun bisa memuliakan Tuhan bersama kita. Berarti apa usaha kita untuk bisa memuliakan Tuhan? Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, kita harus mengucap syukur. Yang ketiga, kelolalah ciptaan Tuhan. Artinya pelihara, rawatlah ciptaan Tuhan. Rawatlah bumi karena kita tinggal di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajak kami untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mencipta kami. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Soli Deo Glory. Terima kasih Bapa. Dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini mengajar kami untuk berusaha memuliakan Tuhan. Walau kami tergoda untuk dimuliakan, tapi seluruh hidup kami harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kami memuliakan Tuhan, ajar kami untuk hidup kudus,
Ajar kami untuk memberi persembahan syukur kepadamu. Dan kami diajar untuk memelihara ciptaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Berkatilah seluruh bangsa dan negara kami. Kota Yerusalem, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin negara. Supaya mereka berhikmat untuk membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati pimpinan GKPA, para pendeta, guru jemaat, Bible Pro Diakones Sintua, dan seluruh program-programnya untuk melakukan pesta pengukuhan GKP Pirlo 1 dan GKP Parorean, dan juga untuk melaksanakan Sinode Am GKP yang ke-21 untuk memimpin pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa GKPA menuju kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan prokes, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Horas, horas, horas.